Ya. Annelies Michel lahir di Jerman pada tanggal 21 September tahun 1952. Dia dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Annelies juga dikenal sebagai anak yang berperilaku baik dan tidak pernah bermasalah. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi pada Annelies saat dirinya berusia 16 tahun. Ia mulai berhalusinasi dan mengaku mendengar bisikan-bisikan misterius. Annelies juga menderita kejang-kejang. Seorang dokter mengatakan bahwa ia menderita serangan epilepsi. Selain itu pula, Annelies didiagnosis mengalami semacam gangguan kejiwaan yang akhirnya memaksanya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama setahun. Bukannya membaik, di rumah sakit jiwa itu keadaan Annelies justru semakin memburuk. Dia justru semakin stres dan frustasi pada keadaannya. Untuk menenangkannya, dokter pun mulai memberikannya berbagai obat-obatan yang ternyata sama sekali tidak memberikan hasil positif bagi perkembangan kejiwaannya. Setelah setahun berada di rumah sakit jiwa, Annelies kembali ke rumah. Ia saat itu memang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas. Sekembalinya ia ke sekolah, Annelies berhasil membuktikan bahwa ia dapat lulus dan berprestasi. Ia bahkan menjadi siswa dengan predikat lulusan terbaik di sekolahnya tahun 1970. Meskipun sakit yang ia derita kadang-kadang masih sering kambuh. Pada tahun 1973, kejang-kejang dan kerasukan parah mulai dialami Annelies. Ia mulai bertindak di luar akal sehat, seperti mulai melukai dirinya sendiri, menyerang anggota keluarga lainnya, merobek-robek pakaiannya sendiri, memakan lalat dan laba-laba. Ia juga terkadang menggonggong. Orang tua Annelies sangat sedih dan tertekan dengan kondisi putri mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Sudah bertahun-tahun Annelies mengalami hal ini. Orang tuanya akhirnya meminta bantuan ke pemuka agama setempat untuk bersedia melakukan kegiatan pengusiran setan pada Annelies. Seorang uskup bernama Joseph Stengel memerintahkan Pastor Arnold Renz dan pendeta Ernst untuk melakukan kegiatan pengusiran setan. Proses ini dimulai pada tanggal 24 September tahun 1975 dengan waktu 1 atau 2 kali seminggu. Setiap sesi berlangsung hingga 4 jam lamanya. Selama proses ritual ini berlangsung, keadaan Annelies semakin memburuk. Ia mulai meracau tentang kematiannya dan juga mulai menolak semua makanan dan minuman. Hal ini membuat tubuhnya semakin kurus. Belum lagi ditambah dengan berbagai tindakan Annelies pada tubuhnya, hingga menyebabkannya hampir tak lagi dapat berjalan normal. Berbagai tindakan yang dilakukan demi kesembuhan Annelies ini dilakukan orang tua Annelies tanpa berkonsultasi pada pihak medis, yang di kemudian hari menyebabkan masalah pidana. Setelah melakukan berbagai ritual pengusiran setan sebanyak 67 sesi, yaitu selama hampir 1 tahun, pada tanggal 1 Juli tahun 1976, Annelies mengembuskan nafas terakhir. Hasil autopsi menunjukkan gadis ini menderita gizi buruk dan juga dehidrasi yang sangat parah. Berat badannya ketika meninggal dunia hanya 31 kg. Pastor Arnold Renz dan pendeta Ernst serta kedua orang tua Annelies dinyatakan bersalah karena kelalaian hingga menyebabkan kematian. Mereka mendapatkan hukuman penjara 6 bulan dan 3 tahun masa percobaan. Meskipun begitu, seorang pengacara yang membela mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan dua pendeta dan orang tua Annelies melakukan upaya pengusiran setan adalah untuk penyembuhan Annelies. Mungkin banyak yang mengira bahwa apa yang terjadi pada Annelies adalah kerasukan biasa. Namun sebenarnya apa yang membuat gadis yang memiliki kepribadian baik dan religius ini bisa kerasukan sangat parah seperti itu? Apa penyebabnya?
Dikutip dari Washington Post, analis ternyata mengaku melihat sosok setan pada diri setiap orang yang dilihatnya, yang membuatnya seringkali histeris bak orang gila. Pada suatu ketika sesi pengusiran setan, analis pernah mengaku pada para pendeta bahwa ia dirasuki oleh roh-roh Nero, Cain, Adolf Hitler, dan yang paling kuat adalah Lucifer. Lalu mengapa ia bisa mulai kerasukan bahkan sejak umur 16 tahun? Sebuah sumber menyebutkan bahwa hal ini berawal dari ibu analis. Beberapa tahun sebelum kelahiran analis, ibunya ternyata melahirkan seorang anak bernama Martha dari hasil hubungan gelap. Ibunya memaksa analis kecil untuk melakukan penebusan dosa atas apa yang pernah dilakukan ibunya. Entah kisah ini benar adanya atau tidak.